lagi bersama saya di Karyaku Channel. Yuk mari kita terus menerus berada di dalam kedekatan dengan Allah agar kita mengerti rencana dan kehendaknya. Jangan dilewatkan ya dalam pertemuan ini, dengar dan pahami. Terima kasih. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku, marilah kita di dalam kesibukan ini memberi diri untuk menerima penuntunan Tuhan, supaya dengan waktu yang Tuhan percayakan bagi kita menghidupi kehidupan ini dengan baik-baik saja karena Tuhan menyertai kita. Pada saat ini renungan kita bertemakan mengikuti model. Hal ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Tentu hal ini tidak asing lagi bagi kita berperkara tentang iman. Karena di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sudah jelas kita memahami dan mengetahui iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan buktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan juga ayat 2 sampai 7, beberapa tokoh iman menjadi suatu fondasi bagi kita belajar dari tokoh-tokoh orang beriman. Jadi mari dipahami bahwa iman adalah dasar kita untuk berharap kepada kuasa dan janji Tuhan. Di sini dipaparkan bahwa mengamati perkembangan dan pertumbuhan anak-anak adalah sebuah sukacita yang susah digambarkan. Orang tua akan kagum mengamati betapa anak-anak meniru gaya bicara, cara belajar, ataupun kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Biasanya anak-anak mengikuti model yang mereka lihat sehari-hari. Dalam konteks bahasa hidup dalam perjanjian baru, kitab Ibrani menguraikan model iman mereka percaya kepada Kristus. Iman diuraikan sebagai dasar sebuah pengharapan dan bukti hal-hal yang belum diketahui orang percaya. Maka kitab Ibrani memberi teladan dari tokoh Habel, Henok, Nuh, serta menguraikan bagaimana iman mereka terwujud nyata dalam pujian kepada Allah. Apa yang menjadi kesamaan ketiga tokoh ini? Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, ketiga tokoh ini tidak melakukan banyak hal. Seperti Habel dibunuh oleh Kain setelah keduanya mempersembahkan korban. Hal ini dapat dibaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bahkan Henok bergaul dengan Allah, dan ia kemudian diangkat oleh Allah karena Allah berkenan kepadanya. Demikian juga Nuh mentaati perintah Allah membangun bahtera sekalipun saat itu belum tampak akan datangnya air bah. Hal ini bisa dibaca dalam bandingan Kejadian 6 ayat 9. Kedua, ketika tokoh ini memiliki iman yang berelasi dengan Allah. Habel memberikan korban yang lebih baik daripada korban yang diberikan oleh Kain, dan Allah menghargai korban Habel. Sedangkan Henok bergaul dengan Allah, sementara Nuh mentaati firman Allah. Iman yang berelasi dengan Allah ini menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat hidup menyenangkan Allah. Jelas, iman yang sejati melibatkan relasi dengan keberadaan Allah yang berfirman dan memberikan janji. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang mengakui keberadaan Allah yang hidup akan berusaha mencari Dia dan memberikan hidup mereka untuk disadarkan padanya. Maka ketiga tokoh ini, Habel, Henok, dan Nuh, memberikan teladan berupa sikap hidup yang berelasi secara efektif, dinamis dengan Allah yang hidup.
Itu semua adalah teladan yang baik. Namun ada teladan yang lebih sempurna, yaitu Kristus Yesus. Melalui Kristus, Allah mewujudkan janji-janji yang dibuat kepada para nenek moyang kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah dipaparkan di sini berdasarkan Ibrani pasal yang 11 ayat 1 sampai 7 yang bertemakan adalah mengikuti model. Sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai pemimpin tentu punya anggota, punya bawahan. Tentu bawahan itu akan mengikuti model kepemimpinan, baik juga dalam keluarga, dalam instansi pendidikan. Maka kita yang dicontohkan, kita yang dimodelkan memang harus sempurna, karena kita diamati, diikuti. Mari kita mengikuti model yang benar dan baik. Walaupun sudah dipaparkan tadi ada 3 tokoh yang menjadi acuan kita, baik itu tadi Nuh, Habel, dan Henokh. Tetapi ada yang sempurna yang menjadi model kita, yaitu Kristus Yesus. Kenapa? Karena Allah itu sempurna, perfect, tidak tinggal dalam dosa, dan dia tidak sedang berdosa dan tidak hidup dalam dosa. Maka mari kita mengikuti modelnya Allah dalam hidup kita. Karena kita percaya kepadanya, patutlah kita mengikuti Allah sebagai model hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka saudara yang mendengarkan sebagai orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak, kalau dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin yang dapat dimodelkan oleh para anggotanya, menjaga kekudusan, menjaga integritas, menjaga etika, itu kelayakan untuk dapat diteladani, diikuti. Maka mari kita sebagai pemimpin berusaha hidup seperti Kristus hidup adanya, supaya kita diteladani dan itu menjadi model mereka untuk bisa melihat gaya hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meminta kekudusan, meminta kemampuan kepada Tuhan supaya lewat Roh Kudus-Nya kita dicakapkan, kita dimampukan menjadi model bagi bawahan, anggota, bahkan yang lain-lain. Demikian pemaparan firman Tuhan ini, kiranya kita bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.